Erlangga, semuanya lagi. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, sehubungan dengan kabar-kabar baru ini ya, yang masih hangat banget, kita punya sesuatu yang istimewa. Apa sih kalian? Nih, siswa-siswa kita, ini banyak banget nih yang keterima SNMPTN. Siapa aja? Nih, dia yang udah hadir di sini ya. Insya Allah ya SBMPTN menyusul. Amin. Semoga ya kita doakan semuanya yang belum lolos SNMPTN bisa berhasil dan maju ke universitas atau kampus ini. Oke, sebelum kita mulai semuanya, izinkan kita perkenalan dulu ya dari hostnya, co-host dan teman-teman yang sudah diterima SNMPTN ya kan. Oke, dari aku dulu perkenalkan, aku Kak Siti sebagai host dan saya Kak Ayu sebagai co-host. Oke, itu untuk host dan co-hostnya. Kok kayak kamu banget ya, santai ya? Kita sama sering ketemu. Sebenarnya kita sering ketemu, mungkin karena kita disatukan di acara yang belum pernah ada pada waktu semua. Kan udah nih, Kak Siti udah, Kak Ayu udah, sekarang dari teman-teman yang lolos SNMPTN. Mau siapa dulu nih? Yang cowok dulu kali ya, terlihat berbeda. Yang gak sendiri ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Angga Kenalan, saya berasal dari sekolah SMA Negeri Sari lagi. Terimanya di jurusan apa dong? Di jurusan Pendidikan Jasmani, Sarang dan Integrasi. Keren ya, tuh belakang dong buat Kak Angga. Itu buat Kak Angga. Nanti kalau ada pertanyaan seputar Kak Angga, tentang Kak Angga boleh langsung tanya ke DM kita ya, apa komen. Langsung DM dong. Langsung DM-nya lebih baik. Nanti sesi kita kasih tahu nama intinya ya. Oke, selanjutnya siapa nih? Yang mau ada dulu kali ya? Ada dulu. Perkenalkan, nama saya Nanda dari Universitas Malang. Namanya di sana apa? Jurusan Kimia Biologi. Oke, tepuk tangan dong buat Nanda. Yuk. Kalian yang nggak suka kimia, ada Nanda semuanya ya. Subuh dari yang multi lagi ya kan? Yuk lanjut dong. Perkenalkan, nama saya Lia Natasha, saya dari Universitas Malang. Keterima di jurusan Pendidikan Kesehatan Universitas Negeri Malang. Oke. Tangan dong tadi. Duluan biasa. Selanjutnya nih kurang 2 orang, mau siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Razila Dunia. Saya berasal dari Mansatu Malang. Saya diterima di Pendidikan Kepelatihan Olahraga di UN. Oke. Hampir mirip jurusannya sama yang cowok yang Sama-sama ya. Etika lah. Satu fakultas tapi beda jurusan ya. Fakultas. Tepuk tangan dong buat Kak Angela. Ini yang terakhir spesial. Kayaknya dari tadi udah malam-malam semua ya. Coba kita dengerin suara apa? Mana dia? Coba kemana Kak? Perkenalkan, nama saya Satya Putri Aisyah Ali dari SMA Negeri 1 Kendaleci, diterima di jurusan Administrasi Negara Universitas Negeri Jember. Dia udah sini akhirnya. Tepuk tangan dong buat Kak Angela. Jadi nggak cuma di Malang ya, ada juga yang diterima di Jember ternyata. Untuk selanjutnya kita mau kasih tahu agendanya hari ini adalah yang pertama kita bincang-bincang sedikit tentang SNMPTN. Terus ada penyerahan hadiah dari Google Advisor lagi untuk teman-teman yang sudah lolos SNMPTN tahun 2020. Oke, kita masuk ke acara yang pertama ya. Sudah siap ya? Jangan kayak ujian. Bisa nggak sih? Nggak usah santai ya. Gimana kita mau kemana? Oke, yang pertama nih pertanyaannya buat Kak Lia sama Kak Sasa. Gimana sih cara belajar kalian selama kalian sekolah sampai akhirnya bisa lolos SNMPTN? Ada nggak sih cara-cara khusus? Ada nggak sih cara-cara spesial misalkan Mbak, Pak, aku nggak sudah ngambil dulu kok belajar pakai apa dia itu mungkin? Saya dulu. Kalau untuk cara belajar, saya punya 3 cara. Oke. Yang pertama itu, yang pertama kita belajar saya kan visual. Oh ya. Terus yang kedua, cari waktu produktif. Terus yang ketiga, itu dari buat rangkuman sendiri. Oke. Mungkin agak dijelaskan kali ya biar ini audien yang lagi sekarang mungkin lagi ngantuk gitu kan, jadi dia bisa tuh apa nih gitu kan ya. Keren kayaknya ya. Oke. Jadi maksudnya itu belajar visual. Saya kalau belajar itu nggak bisa langsung baca buku. Nggak bisa. Jadi harus ada orang yang jelasin. Oke. Terus kalau untuk waktu produktif, menurut saya setiap orang punya waktu produktifnya sendiri-sendiri. Jadi kalau saya itu kalau belajar hari Senin, kan saya waktu di masa Malang
perlu dicari lagi nih kita belajar teman-teman seperti apa gitu ya. Itu malah gue ya kalau sebenarnya. Lagi mungkin apa? Yang pernah sendiri, saya udah tiba yang sedang terakhir juga, jadi nggak bisa kalau disuruh buat yang estetik itu nggak bisa. Kalau estetik. Oke. Jadi misalnya kayak di IPS itu kan ada pelajaran geografi. Nah geografi itu kan ada bab itu kan lapisan atmosfer. Iya. Itu kan ada banyak. Nah cara saya menghafal itu kan ada lapisan mesosfer itu buat pengikis dari bilasnya kayak meteor gitu ya. Jadi saya hafalnya tuh saya bikin keyword sendiri kayak mesosfer M berarti meteor gitu. Bisa deh ditiru ya adik-adik yang masih kelas 10, yang kelas 11 nih dengerin. Itu cara belajarnya Kak Lia barangkali cocok nih sama tipe belajar kamu. Itu dari Kak Lia. Coba kalau Kak Sasa gimana sih, sama nggak nih? Sama-sama IPS atau beda? Kalau saya sebenarnya kayak kalau merangkum itu sama, tapi saya emang suka lebih suka merangkum gitu loh Kak. Jadi emang dari awal semester sampai waktu sebelum ujian itu saya rangkum semua meskipun bukan catatan yang bagus, pokoknya saya paham sendiri. Sama kalau cara belajar menentukan waktunya sih emang kayak saya harus menentukan saya harus belajar dulu baru bisa belajar yang benar-benar belajar gitu sih. Keren ya, jadi nggak ada patokan khusus sebenarnya untuk gimana belajar yang paling sempurna gitu ya, tapi tergantung dari teman-teman sekiranya merasa nyaman belajar ya saat itu harus belajar, jangan ditunda-tunda itu. Dan tentunya pastinya Kak Lia sama Kak Sasa itu juga di bimbingan belajar, ya nggak sih? Kalian ikut bimbingan di mana sih kok bisa membantu kepus cara belajar kalian tuh? Ya, ada dong pastinya. Oke, ingat ya di Erlangga Honda lagi. Oke, next pertanyaan boleh Kakak? Boleh kan juga ya. Nah, sekarang nih kan lagi intinya tiktokan gitu ya, lagi intinya banyak sekali ngobrol, ngops dong gitu ya, ngopi-ngopi sana sini nongkrong. Kemudian mungkin ada yang udah mulai jatuh cinta gitu ya. Nah, kalau buat Kak Angga nih, gimana sih Kak Angga kamu bisa tetap fokus untuk belajar itu gimana sih tipsnya? Itu tips dari saya ya. Kalau seumpama lagi-lagi di fase kayak males terus makan gitu, kalau menurut saya sih coba cari kegiatan yang sekiranya itu bermanfaat bagi kita. Kayaknya ya belajar itu beri waktu kalian 3 menit aja, meskipun itu mager tapi tetap belajar aja dalam waktu 3 menit aja, gak apa-apa 3 menit aja. Nah itu selama 3 menit itu kalian bakalan merasa sendiri, bakalan enjoy sendiri kalau mencari sesuatu itu. Jadi kan kayak enak gitu loh, kan kalau udah enjoy ya terus saja ngalir gitu. Kalau menurut saya sih itu. Oke, berarti gak boleh dipaksakan ya Kak Angga ya. Ya. Kalau misalnya udah suntuk ya udah berhenti, nanti belajar lagi gitu ya. Kalau nggak ada niatan ya susah. Karena semuanya dimulai dari niat. Setelahnya daripada usaha. Kalau niat doang sih kita sama bisa. Usahanya harus dimulai juga. Iya, tentang fokus belajar dan cara belajar. Sekarang setelah pengumuman SNMPTN sebelumnya kan ada tuh simpang siur SNMPTN gitu kan ya. Katanya simpang siurnya itu adalah kalau ikut SNMPTN nilainya itu harus naik dari 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1 sampai 5 ya. Nah itu nilainya harus naik dari semester 1 naik lagi. Benar nggak sih Kak Nanda? Pasti dari teman-teman banyak yang bertanya-tanya. Apa sebenarnya sih kalau kita masuk jalur SNMPTN nilai kita harus naik terus dari semester 1 sampai 5? Jawabannya enggak. Karena apa? Nilai kita tuh nggak harus naik terus. Nggak apa-apa turun, tapi jangan turun-turun banget. Contohnya nih, kita semester 1 ini dapat 87. Semester depannya jangan sampai turun banget. Misal dapat 80 tuh jangan turun 1, 2 apa nggak apa-apa. Tapi usahain naik. Itu sih. Jadi berdasarkan pengalaman yang nggak ada ya, jadi kalau nilai SNMPTN ikut SNMPTN nilainya harus naik itu enggak. Yang penting stabil aja gitu ya. Naik atau turun pun nggak apa-apa, asalkan jangan sampai tiba-tiba dari 90 ke 80 gitu ya. Kalau masih 90 turun ke 88, 89 mungkin masih
aman. Iya. Ini nih kalau misalnya tadi kan masih bicara nilai. Emang kalau di kimia, ini kemarin Kak Nanda itu startnya kimia itu nilai dari kelas 10 berapa? Start nilainya? Start nilainya itu minimal 85. Oh minimal 85 nih. Buat adik-adik ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lolos SNMPTN berarti kamu kelas 10 nih sudah harus start dari nilai yang udah lumayan ya Kak, 85 gitu ya. Kalau bisa ya 87 atau 90 dan kalian harus stabil di sekitar nilai itu. Jadi banyak ya ternyata info-info yang di luar sana tuh belum tentu benar semua gitu ya. Dan ternyata setelah terbukti lolos ternyata juga nggak semuanya harus naik juga. Dan selanjutnya nih, ada nggak sih nilai pelajaran tertentu yang harus bagus ketika ingin jurusan tersebut? Misalnya Kak Angga ya, Kak Angga kan olahraga gitu. Ada nggak sih nilai olahraga harus bagus Kak kalau aku mau ambil olahraga kayak itu nggak? Atau ya harus semuanya bagus nggak cuma olahraga aja? Nggak harus semua sih, yang penting kan ya pelajaran tertentu yang kamu pilih itu kan sebagai penunjang untuk langkah pertama kalian mengambil jurusan di fakultas yang kalian inginkan gitu kan. Ya seenggaknya sih dari pelajaran itu kalian bisa meningkatkan lah dari pelajaran itu gitu. Jadi tetap harus ya Kak, cuma harus misalnya mau gini mau olahraga harus cuma satu aja yang nggak bisa ya. Jadi semuanya harus juga baik lah, ya rata-ratanya di atas gitu nggak bisa satu baik satu jelek. Oke lanjut ya, tadi bicara tentang nilai atau bidang akademik. Nah kalau misalnya Kak Nazila nih kan keterima kan di pendidikan pelatihan ya, untuk pendidikan atau pelatihan aja? Pendidikan. Oke, pendidikan pelatihan. Nah waktu daftar itu ikut sertakan sertifikat atau udah nabung dari kelas 10, kelas 11 udah nyiapkan prestasi nih, aku punya prestasi di bidang apa, di bidang tertentu, ada nggak sih? Kalau menampilkan nilai apa sertifikat itu pastinya karena itu akan menambah nilai plus yang dilampirkan. Kalau misalnya prestasi kelas 10, kelas 11 atau udah punya prestasi tertentu nih dari kelas 10, Kalau kelas yang saya kan itu berkontak fisik langsung ya, jadi selama pandemi itu event yang biasanya rutin itu ditunda terlebih dahulu, jadi waktu kelas 12 baru ada event lagi. Jadi selama periode itu berusaha menaikkan nilai pada itu. Oke. Kalau boleh tahu event dari kelas 12 itu event apa Kak? Event kejuaraan provinsi antar. Oh, itu di bidang apa? Kalau boleh tahu? Bidang bela diri. Oh, beda diri. Jadi nih, kalau misalnya selama pandemi, berarti kelas 10, kelas 11 masih belum ya. Karena memang dibatasi oleh event pandemi, nggak boleh kemana-mana. Dan kelas 12 udah mulai bisa nge-up prestasi non-akademiknya, gitu ya. Dengan kalau misalnya Nazila ikutnya di bela diri sering gitu ya. Udah pernah juara berapa aja Kak? Kalau boleh tahu? Waktu kemarin itu alhamdulillah bawa medali 2, juara 1 sama 2. Oke, itu provinsi ya. Oke, kalian jangan macam-macam ya sama Nazila. Kawan ya, jangan macam-macam nanti kalian disikat habis deh. Oke, jadi kan ini seputar prestasi. Ada prestasi akademik, prestasi non akademik. Kalau dari Kak Nazila sendiri kan itu prestasi non akademik ya berarti ya. Nah kalau prestasi akademiknya ada juga nggak ikut ini Kak lomba baca pidato atau apa gitu? Belum ada. Oh, tapi jangan salah ya teman-teman, ternyata prestasi non akademik pun berpengaruh juga untuk SNMPTN. Karena berarti yang sertifikat atau background penghargaan itu masuk juga ya? Bisa ya? Bisa. Iya, jadi nggak cuma yang akademik aja, ternyata yang non akademik pun sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya tadi kita kan bicara tentang prestasi, sertifikat sertifikat. Nah, pastinya kelas 12 itu adalah masa yang bimbang nih, aku habis ini mau ngapain gitu kan ya. Aku kuliah adanya jurusan apa ya yang sekiranya cocok sama kemampuan gitu. Nah kalau boleh tahu kan kalau misalnya Kak Lia ini keterima di PLB gitu ya, kenapa sih kok tiba-tiba pilih jurusan itu, dan kalau misalnya boleh tahu pilihan 1 sama pilihan 2-nya kemarin itu apa aja? Jadi untuk pilihan 1 itu ambil geografi murni. Oke. Karena lebih canggih. Dan alasan mengapa di PLB itu saya membaca pelajaran sendiri. Dan itu kayak pelajaran masih beranggapan kalau teman-teman yang di pasar itu teman-teman yang di kimia, di
yang merubah mindset itu, yang aku ingin bikin kalau mereka tuh sama, mereka punya hal yang sama kayak kita. Berarti tidak diskriminasi gitu ya. Menghilangkan diskriminasi. Oke. Tujuan yang sangat mulia akhir ini ya. Semoga nanti diberikan pelajaran berkemudahan ya. Iya. Oke, jadi itu sih mungkin kendala kita di kelas 12 adalah pemilihan jurusan. Kak, aku udah tahu nilai segini, Kak, aku punya prestasi kayak gini, gitu kan. Tapi aku bingung Kak, mana yang sesuai, gitu kan. Ada tuh namanya rasionalisasi, ya kan. Buat Kak Alin, pernah tahu atau pernah ikut nggak rasionalisasi nilai? Kalau rasionalisasi pernah Pak itu. Saya sebenarnya kan sebelum milih pendidikan kan ada manajemen kan setelah tahu manajemen itu gimana dan banyak yang minat juga itu loh, kan juga SNMPTN kan terbatas itu minatnya, dan setiap sekolah itu dibatasi beberapa persen gitu cuma. Jadi saya lebih rapi ke PTKS. Jadi Kak Angga nih pernah tanya ya rasionalisasi, dan pas itu yang dibutuhin adalah babak manajemen sesuai nggak sih gitu ya. Buat yang belum tahu, rasionalisasi itu adalah kita lihat dari nilai-nilai yang teman-teman punya gitu untuk jurusan yang teman-teman inginkan. Kak Angga, ternyata Kak Angga punya nilai sekian nih, terus jurusan yang diinginkan manajemen, kita lihat tuh dari nilai yang ada, nilainya itu sudah bisa masuk atau apa sih sebenarnya, itu yang namanya rasionalisasi. Oh iya Kak, dan itu pastinya kita punya ya, di belajar teknologi itu pastinya punya, namanya rasionalisasinya adalah analisa waktu. Jadi ketika nanti kalian kelas 12, itu nilai rapor kalian dari kelas semester 1 sampai semester 5 akan dianalisa kayak Kak Angga tadi. Ternyata manajemen itu banyak banget saingannya. Oh ternyata dengan nilai yang dia punya pasti belum cukup tuh, gitu ya. Akhirnya dia pindahlah ke di jurusan PJKN. Nah, kalau misalnya tadi udah bicara tentang rasionalisasi. Nah, sekarang ke Kak Sasa nih. Kak Sasa, udah kan jauh nih di Jember, gitu ya. Kemudian keterimanya di ilmu administrasi negara ya. Nah, kenapa sih kamu kok bisa mantep tiba-tiba pilih itu dan di lingkungannya yang masih berbeda dibandingin Lala? Jadi sebelum memilih jurusan itu saya juga ikut rasionalisasi di Erlangga untuk analisa rapor, dan itu sebenarnya banyak jurusan yang saya inginkan, cuma karena dari konsultasi itu tadi saya jadi tahu kayak jurusan ini tuh mempelajari tentang apa, jurusan ini tuh mempelajari tentang apa, dan itu membuat saya tertarik kepada jurusan ilmu administrasi negara, karena memang nanti saya lihat kedepannya untuk prospek kerja seperti itu, karena kakak-kakak di Erlangga juga pasti ngasih tahu saya untuk kayak prospek kerjanya nanti seperti apa sih kedepannya, jadi itu yang bisa bikin saya lebih mantap juga untuk memilih ini. Jadi kalian yang masih bingung langsung aja les di Erlangga, karena nanti untuk konsultasi di jurusan kan gratis ya Kak ya. Mau kapanpun itu, mau lewat WA atau offline langsung itu boleh banget. Ya, jadi banyak cara nih ternyata nggak cuma seputar nilai aja yang harus bagus, ternyata ada juga yang namanya rasionalisasi Atau juga namanya strategi. Oh, yang masih kelas 10, kelas 11 boleh nggak Kak aku analisa rapor dulu atau ikut rasionalisasi? Boleh dong, nanti dari situ kita ketahuan mana yang harus ditingkatkan, kalau ingin jurusannya ini yang itu makin bagus kalau mulai dari kelas 10 atau kelas 12. Kita lanjut ya. Tadi kan sudah ngomongin banyak hal, ini kita balik lagi ke simpang siur sih. Katanya tuh ada yang bilang kalau pilihan 1, pilihan 2 itu mengaruh. Ada yang ini Kak, kalau yang ini harus diprioritaskan, harus ditaruh pilihan 1. Terus kalau ini nggak mau Kak, di pilihan 2 harus pilihan 1. Itu benar nggak sih, Sasa? Kalau itu juga termasuk benar juga sih Kak, kalau menurut saya, karena emang kayak dilihat dari passing grade-nya juga, terus kayak nilai-nilai berapa sih rata-rata nilai yang bisa masuk jurusan itu. Jadi jurusan pertama itu memang harus nilai rata-ratanya lebih tinggi daripada jurusan kedua, kayak gitu sih. Oke, ternyata benar ya, kali ini simpang siurnya benar nih. Jadi buat yang mau daftar SNMPTN silahkan kepo di jurusannya semaksimal mungkin. Cari tahu mana yang lebih tinggi passing grade-nya, mana yang harus dipertaruhkan atau diprioritaskan. Nah, contohnya nih ya, kalau misalnya sepengetahuan Kak Ayu, kayak misal universitas yang besar nih, kayak misal UG, UI, UGM, itu dia tidak mau untuk jadikan pilihan 2.
dia maunya dijadikan pilihan pertama. Jadi kalau misalnya kalian pilih ada pilihan dua antara UB sama UIN katakanlah, maka UB lah yang akan jadi pilihan ke-1, dan UIN yang jadi pilihan ke-2 kayak gitu. Memang itu tipsnya. Kalau misalnya UB kalian jadikan pilihan kedua, otomatis kalian akan ditolak kayak gitu ya. Nah, masih bicara tentang supervisor nih Kak. Kalau misalnya Kak Nazila, pernah nggak sih dengar kalau misalnya kakak-kakak tingkat yang udah keterima SNMPTN kemudian dia menolak, itu akan berakibat ke adik kelasnya? Pernah dengar nggak sih itu? Menurut saya sih benar ya, karena kalau mau mendaftar SNMPTN kita harus kayak materi dulu di jurusan apa yang kita mau, jadi nanti kalau udah keterima legowo gitu kan misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah keterima SNMPTN, tolong diambil ya. Atau kalau ya bisa sih nggak diambil, tapi kalian harus membuat surat pernyataan. Tapi untuk tahun ini kayaknya udah nggak boleh, ya nggak sih? Kalian bener nggak sih kalau misalnya SNMPTN tahun ini keterima kemudian dia ambil, masih boleh ikut SBMPTN atau tidak? Enggak, tuh, enggak kan? Udah nggak boleh, itu perlu peraturan kan. Ya, kalau zamannya Melayu Kak, jadi dulu masih bisa terus masanya SBMPTN terus dia nggak ambil ataupun dia lolos tapi dia ikut SBM masih bisa ya kan. Tapi kalau sekarang sudah, ayo kalian sudah mendaftar gitu, banyak orang yang mau di jurusan itu, jadi ketika kalian terima di SNMPTN itu ya harus diambil. Tuh, itu sebelumnya buat Kak Nanda kan daftar SNMPTN ya, pernah dengar nggak sih kalau SNMPTN itu masih boleh Bapak daftar doang, misalnya di kedinasan atau di yang lain-lain, itu boleh nggak kira-kira? Menurut Anda? Kalau cuma daftar aja itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah lolos SNMPTN itu nggak bisa, kayak ada kan itu kedinasan yang ikut LPNPT UTBK itu nyari UTBK itu nggak bisa. Jadi kata kuncinya adalah sebenarnya pilihan kamu harus mantap sih teman-teman. Jadi kalau mau SNMPTN ya SNMPTN aja gitu ya. Kalau kedinasan ya berarti nanti fokusnya akan berbeda secara jurusan, kampus dan sebagainya, nanti sudah berbeda caranya dan strateginya itu loh yang harus dicari tahu gitu. Nah, yang udah lolos SNMPTN nih sampai tahap mana sih kalian sekarang? Udah registrasi atau udah apa? Tidak bisa saja. Sudah registrasi, mulai verifikasi semuanya sudah sih Kak. Oh sudah. Sekarang sudah tinggal menunggu masuk. Iya. Kuliah. Kita jadi apa nih Mbak? Ya. Makanya enak banget loh kalau misalnya kalian diterima SNMPTN, kalian nggak usah belajar, ya nggak sih? Kalian nggak usah belajar soal-soal UTBK yang begitu menyeramkan dengan saingan yang wow gitu ya. Kalian SNMPTN tinggal nyerahkan rapor, ya udah terima, tinggal verifikasi dan sebagainya, udah pasti jadi lambat ya. Jangan gitu. Ya karena di sini. Nah, bicara tadi kan Kak Rafani kan udah diterima, udah verifikasi juga, tapi kan di Jember. Terus rencananya ini kan merantau, rencananya di mana? Ngekos kah atau asrama kah? OTW ya? Kayaknya sama ya. Apa kayaknya? Atau mau PP coba? Enggak sih, kamar kos. Oh, pasti ngekos. Udah ini udah survei kosnya tuh belum? Kalau sekarang cuma lihat lewat Instagram kayak gitu aja, kita masih belum kesana. Jadi bagi kalian yang mau merantau di daerah Sasa, kalian butuh banget tuh ya persiapan buat kosnya gitu ya. Nanti rencananya di sana ngapain, tinggalnya di mana dan sebagainya perlu disiapkan dengan matang. Nah, kalau misalnya Kak Nanda nih kan keterimanya di UIN. Kalau misalnya di UIN benar nggak sih kalau misalnya anak UIN maba itu ada ma'hadnya? Kalau lagi jadi 1 tahun itu wajib benar. Itu program dari UIN. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nih ya adik-adik yang mau ke UIN, maka kalian harus siap di ma'had ya selama 1 tahun gitu ya. 1 tahun ngapain aja ya, nanti kalian kuliah sambil ngaji dan sebagainya gitu ya Kak ya. Oke. Jadi ternyata kuliah tuh banyak ya yang udah kita gali gitu, nggak cuma tentang kampusnya, prodinya, tapi juga tentang kehidupannya nanti. Setelah kita terima tuh kita siap nggak sih merantau? Kita siap nggak sih nggak tes? Nah, dari itu kan sesuatu yang baru banget.
Dan terus sih misalkan teman-teman kan udah pada lolos sih PTN, ada nggak sih cara khusus teman-teman yang teman-teman lakuin biar lolos? Kalau Kak Najla misalkan ada Kak jalur lain, apa sih jalur lain itu adalah tahajud, jadi ada Kak aku tahajud atau aku nazar atau seperti apa tips-tipsnya gitu yang nggak dilakukan oleh teman-teman yang lain sih? Kalau saya sih lillahi ta'ala ya. Jadi selain memperjuangkan nilai dari kelas 10 sampai akhir itu doa jalan lain. Doa jalan dari orang tua mungkin juga ya. Ya minta disarankan juga jangan Jangan dari orang tua. Jadi banyak sih sebenarnya faktor-faktor yang akan mendukung dan yakin tadi kita bisa usaha mulai dari kelas 10. Tapi ya itu enaknya kayak temen-temen ini udah selesai sekolah ya udah mau kuliah nggak perlu cari-cari apa lagi, nggak perlu cari ya ini ya sedikit tips lagi bagi kalian yang kelas 10, kelas 11 itu kalian juga harus daftar loh. Daftar kemana? Udah dibuka kak pendaftarannya. Kalian itu juga harus daftar ke Tuhan, cari porsi, cari bangku ke Tuhan. Jadi aduh aku masih kelas 10, jadi aku pinginnya nanti masuk UB di jurusan kedokteran. Kalian tuh udah harus berdoanya dari sekarang, udah harus bookingnya dari sekarang, gak harus tunggu kelas 12 kayak gitu. Nah, bicara tadi ya seleksi gitu ya, menurut kalian di SNPTN itu tetap harus belajar UTBK nggak sih ya? Atau yaudah kak aku anak SNPTN takut aja, gimana menurut ya? Harus banget kan. Jadi orang kita mau dikasih dia, kan kita mau liburan aja tuh kita punya banyak plan, kita mau kesini oh di sini gimana, apa di gimana, apalagi ini buat masa depan kalian. Jadi meskipun kalian dinyatai lolos dari situ di sekolah kalian, itu kalian nggak boleh cuma bertumbuh sama satu itu doang. Jadi kita tetap harus punya plan B untuk jaga-jaga apabila ya rencana yang pertama tadi gagal gitu kan. Ini loh Kak Lia, kita tanya ya, Kak Lia kemarin paralel berapa sih? Ingat? Kalau tuh Kak Lia yang paralel 10 eligible di sekolah ya, paralelnya 10 itu loh dia masih belajar UTBK, belajarnya pastinya di lagi ya. Nah jadi kalau misalnya kalian SNPTN tidak eligible jangan santai-santai ya. Karena apa? Karena pengumuman SNPTN lolos enggaknya tes itu loh waktunya kurang lebih hanya 1 bulan aja. Dengan materi yang sekian banyak, kalian apakah mampu untuk belajarnya? Jadi disiapkan dari sekarang gitu ya. Ya betul banget. Jadi kita mau banyak caranya bisa lolos. Selain pintarin nilai yang bagus, juga persiapan buat nilainya, kehidupan setelahnya dan banyak lagi gitu kan. Kalau udah SMA tuh kayaknya nggak cuma cinta-cinta gitu ya. Tapi nggak tahu ya, anak mereka mungkin jarang ketemu ya kan banyak jaringan. Jadi mungkin distract-nya mungkin lebih ke Instagram, TikTok dan sebagainya. Kalau masalah percintaan kayaknya nggak terlalu. Oke, yang sebelum kita udah ngobrol banyak banget tentang SNMPTN, dipaksa dan sebagainya. Ada nggak sih pesan buat kelas 10, 11 buat teman-teman yang udah lolos? Buat yang masih kelas 10 nih, apa sih yang harus kalian lakukan pesannya? Kalian harus dulu. Siapa dulu yang mau? Aku mau tahu dari satu-satu ya. Siapa yang mau? Dari aku dulu kak? Oh iya. Kalian tidak bukan lagi suka ya kan? Ya. Saya lulusan SNPTN tahun 2016. Sudah basi ya pak? Yang baru lolos kali ya. Siapa nih? Dari siapa? Nah dari dulu mungkin pesannya buat kelas 10 sama kelas 11. Kita saja. Mengakhir guys. Boleh pak. Pertama sih cari impian dan cita-cita kalian mau kemana. Jadi kedepannya itu bisa terarah dan juga kalau udah menemukan itu jangan lupa berdoa sama berusaha. Oke. Yang pertama cari tuh kalian impiannya kemana gitu ya. Kalau udah ketemu selalu usahakan yang terbaik untuk menjadi itu. Lanjut kalau kalian ini Kalau dari saya SNMPTN nilai rapor. Jadi maksimalin nilai rapor kalian, usahain maksimalin minimal stabil, kalau turun biar kata-kata tadi jangan banyak-banyak. Terus sama strategi pemilihan jurusan yang juga penting banget buat mencari peluang kalian untuk lolos sama jadwal itu. udah kita dapat
usahanya ya kan. Yang kedua adalah dari nilai, ya usaha yang terbaik selama 3 tahun itu kan nilainya kan akan ketahuan dari itu ya. Oke, kalau dari saya ya mulai dari kelas 10 kalian harus sudah punya impian ya, maksudnya itu kayak udah punya pilihan bagaimana apa yang harus kalian tingkatkan sebelum kalian mengambil jurusan yang kalian inginkan gitu loh. Dan juga ya seperti kata kakak tadi ya itu nilainya harus makin ya nggak harus naik lah, minimal nggak turun banget gitu. Ya pesannya pastikan kalau udah punya impian ya kan harus bisa tekun. Oke Kak Angga, boleh nambahin pertanyaan ya? Kemarin kan Kak Angga terbeli di Amanati gitu, organisasinya ribut nih. Nah bagi adik-adik yang mungkin ikut organisasi gimana manage waktunya? Ya, gitu. Kalau menurut saya waktu kan ya saya kan termasuk angkatan corona ya, jadi kan nggak semua terlaksana gitu kegiatan selama corona, dan itu bisa masih marah-marahnya juga. Kalau sebelumnya itu masih aktif-aktifnya, dan untuk manage waktu ya cara gimana saya manage waktu belajar dan juga organisasi ya gimana ya? 50 lah. Jadi kayak ya, kalau waktunya kegiatan ya kegiatan, kalau kerja ya kerja. Jadi kalian harus bisa menikmati sendiri. Pinter-pinter lah. Dengerin ya kalian. Kegiatan boleh ya Kak, organisasi bagus, tetapi kalian sekolah itu adalah sebagai seorang pelajar yang memang kewajibannya adalah belajar, kayak gitu ya. Oke, berarti dari Kak Angga jadi harus pintar juga manage waktunya ya, manajemennya harus bagus. Apalagi yang suka organisasi, contohnya nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya kan. Oke, lanjut buat kanan yang apa pesannya buat kamu? Pesan saya sih sama kayak yang lainnya, cuma ada tambahan buat kalian ada di kelas, perbanyak sertifikat karena itu akan menambah nilai plus. Nah itu keren banget ya. Jadi yang belajar mulai kegiatan mulai nanti ya prestasi itu harus sih. Ya. Oke. Prestasi apapun, apalagi provinsi itu pasti sangat berpengaruh. Terakhir nih, dari Kak Santa, apa sih pertanyaannya? Mulai pelan-pelan pikirin hal-hal yang dirasa nggak bermanfaat gitu sih Kak, menurut saya. Kayak main terus terlalu banyak menghabiskan waktu sama handphonenya kayak gitu. Karena itu kan pasti mengganggu banget kalau menurut saya. Benar sih, apalagi apa ya? Kalau Kak Cindy dan Kak Ayu lihat era sekarang tuh lagi hype-hype gadget, semua tuh bisa diakses lewat gadget. Boleh main HP tapi ya yang bermanfaat gitu, misalkan ikut tryout lewat HP itu kan juga bisa, dengan TikTok aja, dengan bucin aja, dan sebagainya bermanfaat. Nah, adik-adik kemarin kan kalian udah gabung nih di Erlangga, apalagi Salsa itu dari kelas 10 ya nggak sih? Kamu udah gabung di Erlangga Teknologi. Menurut kamu kesannya belajar di sini tuh gimana sih? Saya dulu kali ya, yang lama nih, paling lama di antara teman-temannya. Sangat membantu karena memang apalagi kalau udah di masa-masa kelas 12 sudah mulai banyak ujian kayak gitu, mulai sering banyak minta konsul, terus kayak pasti dijelasin dari awal, bener-bener dijelasin. Terus kalau emang ada materi di sekolah yang memang dari guru memang kita belum menangkap itu benar-benar bisa diulangi sama kakak-kakaknya di sini. Jadi sangat-sangat membantu buat belajar, nambah belajar. Oke. Tuh, dengerin ya. Jadi sebenarnya di Erlangga Teknologi itu tipe belajarnya adalah mendahului. Jadi kalau misalnya di kalian belum dapat materi A, kita udah dapat ya, kayak kita udah bahas itu. Dan kalau misalnya kalian masih belum paham, di sekolah bisa diulik lagi. Pun itu kalian juga bisa konsultasi nih, konsultasi kapal, konsultasi jurusan di luar jadwal itu gratis. Oke, lanjut lagi mungkin jangan bilang. Belajar lagi, pastinya temanya asik, jadi kalau bimbel di sana nggak monoton gitu, jadi nggak bimbel aja gitu, pasti ada drama-nya. Nggak tegang-tegang banget gitu Ya. seru ya kan, kita seru berarti ya masih lo ya jangan gila. Nah kakak nih gimana nih kakak? Kalau menurut sih ya kami positif lah, pasti yang artinya yang saya ambil dari nanti ini ya nggak menurut positif juga. Terus
juga apa ini, enak bis nyantol lah tadi itu bis nyantol Ya, mereka di bawah ya. Klientel. udah dibahas Udah dibahas. Mungkin karena kalau di BEMA kan basicnya adalah tenter-tenter yang baru apa ya, baru lulus ya, 2 tahun, 1 tahun. Jadi mereka yang ini juga masih sangat apa ya, masih sangat hangat banget didapat sama mereka. Jadi ketika mereka nyampaikan juga enak aja gitu kita ngambilnya. Dan pastinya ada cara praktisnya. Ya, di bukunya itu pasti udah ada disediain cara praktis. Jadi kalian tuh kayak kalian tadi tipe belajarnya biasa buat singkatan-singkatan. Nah, biasa itu udah ada di kasih singkatan-singkatan apa nih yang biar kalian belajarnya lebih mudah. Nah, kalian gimana nih? Kalau saya selalu belajar di Erlangga, udah dia kok kamu punya banget temen lo, udah dia anaknya lagi. Ya, terus Oke, banget sih ya gimana. Terus kalanya juga berpengalaman di bidangnya. Terus telaten kalau ngajarin sama itu. Kalau kalian yang di sini kan jangan lupa dari teman-teman kalian juga. Oke, kenapa kalian? Karena nanti ada Ada ininya ada. Jadi kalau saya main aja teman pasti kita kasih ini. Ya kita kasih uang di sekitar 50 sampai 100.000 per anak. Jadi kalau misalnya kalian ajak seluruh temenmu ya, katakanlah 100.000, paling kan 20 anak itu udah berapa tuh? Oke, gitu kan ya. Nah kalau saya nggak ada nih, gimana kalau belajar di atas kak? Bentar lagi kak. kalau kayak anak sebelumnya, intinya di Erlangga itu seru dan juga banyak tips dan trik dari tentang-tentang. Oke. Jadi kalau misalnya belajar nggak belajar kayak ada tipsnya gimana cara mengerjainnya, ada triknya juga. Nggak hanya trik di mata pelajaran, tapi dikasih tips-trik pilih jurusan apa, gitu nggak sih? Oke. Seperti itu semua nggak ada di mana-mana karena kecuali di Erlangga ya kan, guys. Dan buat teman-teman yang belum gabung, kita tunggu ya, pintu kita buka. Kalau kalian mau sukses kalau kayak ini, bisa loh gabung sekarang juga berkesan. Aku masih kelas 6, apa dong? Ada saja dari kelas 10 ya. Nggak ada waktu yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Itu sih mungkin kak ya ada tambahan lagi. Oke, sudah cukup. Oke, itu semua tentang bidang kita hari ini seputar SNMPTN, perjalanan SNMPTN juga apa sih yang harus dilakukan setelah gitu. Ya, dan ini adalah yang tunggu-tunggu nih. Saat ini adalah yang tunggu-tunggu sama kakak-kakak ini. Kenapa mereka mau datang kan? Karena ada ini. Jadi sebelumnya kalau teman-teman mau bergabung di kita, mau bergabung di Erlangga itu kita nggak akan apa ya semuanya buat kita. Enggak, kita tetap akan memberikan prioritas yang sesuai buat teman-teman. Misalkan nih, Pak, aku mau ikut dong les buat SBMPTN. Oke, tapi nanti kalau aku terima gimana kak? Kakak-kakak ini tuh mereka ikut bimbel SBMPTN, tapi mereka juga daftar SNMPTN. Dan kalau mereka lolos, maka kita kasih cashback. Misalnya kita berikan uang saku atau mereka kembali untuk naik aja buat persiapan cari kos atau persiapan yang akan dilakukan sebelum masuk kuliah. Iya, jadi nggak akan semuanya jadi milik kita kalau memang teman-teman nanti diterima di SNMPTN. Intinya kalian nggak akan rugi kok belajar bareng kita ya nanti. Oke, jadi udah nih mau ngapain sekarang? Nggak kan? Sudah. Nggak tahu. Nggak ya, kita tadi kita udah tanya nih, mau tahu nanya kan? Nggak deh, oke. Oke, anaknya dia udah. Tuh, ada mungkin kesan-kesannya buat Kak Ibu sama Kak Ibu dari teman-teman gitu. Atau nggak ada deh kayaknya. Masa kali ya, saya kasih pesan nanti kalau misalnya kalian udah kuliah, belajar yang benar ya, kalian niat info, cari ilmu gitu ya. Boleh organisasi, boleh kalian ikut UKM, boleh, tapi jangan lupa sama kuliahnya gitu ya. Kalau misalnya nanti kuliah, silakan kembangkan potensi musik banyak-banyaknya gitu ya. Tukakkan saya selebar-lebarnya. Kenapa? Karena itu nanti yang akan membantu kalian waktu kalian masuk di dunia kerja gitu ya. Dan jangan lupa pastinya tetap mampir-mampir, tetap kita bidang-bidang kayak biasanya ya kan di kantor di Erlangga. Ini dari Kak Cindy. Kalau dari aku sih, jadi kalau kuliah itu nanti banyak distract, lebih banyak distractnya daripada ketika sekolah. Kenapa? Kalau sekolah kita
Islam pergi belajar gitu. Tapi kalau kuliah sudah ya kita hidup layaknya kita manusia yang terolah gitu. Kita harus mencari dari diri kita ketika kita kuliah mau kemana sih, mau jadi apa, mau jadi mahasiswa yang seperti apa, berprestasi kan atau enggak lulus kan seperti apa, atau sambil kerja itu nanti tergantung dari teman-teman waktu kuliah. Jadi itu sih kita memantapkan diri, pelajari diri kita seperti apa. Oh aku ternyata kayak gini, aku harus begini. Jangan lupa main depan. Iya. Jadi bisa lanjut kali ya. Itu kayaknya udah nggak sabar. Selanjutnya ini adalah hadiah hak teman-teman yang sudah lulus SNMPTN. Jadi akan kita berikan juga kembaliannya di dalam respectnya. Kalau yang masih nonton misalkan mau juga ya kesini dong. Ya, nanti daftar ada temennya. Ya, mungkin BKI juga yang memberikan ya. Aku yang ini aja. Oke, boleh. Sini. Ini 5 orang. Oke, bentar. Oke, pertama, ini udah kelihatan ya. Kalau saya berdiri, jadi duduk aja, gitu ya. Biar kelihatan nih mukanya, nggak begini. Pertama kita akan berikan kepada Kak Angga Yuda yang sudah diterima jalur SNMPTN di jurusan PJKN Universitas Negeri Malang. Kita beri cashback sebesar Rp500.000. Selamat. Angka dari kapur. Gabung guys, Oke, selanjutnya kepada Kak Nanda Novia yang udah berhasil diterima SNMPTN di jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Malang, Maliki Ibrahim ya kan? Kita kasih cashback Rp500.000. Selamat dong. Mungkin dari Kak Siti dulu, kayak semuanya aja biar enak lihatnya ya. Oh gitu. Bagi uang di sini adalah kali. Jadi kalau mau minta THR jangan minta lain. THR-nya datang dulu dong. Ya, ayo Siti. Selanjutnya ke Kak Sabila. Selamat ya Kak, udah diterima di jalur SNMPTN jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Jember. Nah selanjutnya kepada Kak Lia Anastasia yang udah berhasil terima SNMPTN jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Nah yang terakhir kepada Kak Nazila, satu lagi guys, yang udah diterima di jurusan Pendidikan Pelajar Olahraga Universitas Negeri Malang. Itu sih, jadi nggak akan ada percumanya kalau kamu sama kita. Selain dari yang muda-muda berprestasi ya kan, apapun yang teman-teman keluhkan itu bisa kita bantu. Kalau kamu nggak punya uang saku ya berarti ajak teman kamu buat gabung, nanti kita kasih uang saku. Kalau kayak gini kan berarti bisa untuk uang saku nyari kos atau naktir teman. Aku udah lulus SNMPTN ini naktir itu kan jadi hal yang baik buat kita. Gitu. Terus sih untuk hari ini terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di bincang asik lolos SNMPTN tahun depan, tahun 2023. Sekian dari Kak Siti, mungkin Kak Ino. Sudah cukup Kak? Sudah cukup. Kita akan lanjut ke acara yang ketiga, ya kan? Hari ini alhamdulillah lagi padat banget. Dari pagi kita sudah keliling-keliling. Ini yang acara yang kedua, di sini ada acara yang ketiga, kemudian masih disesuaikan dengan acara yang keempat. Jadi kalau mau tahu, kepoin di Instagram kita. @erlangga_.